Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak soleh dan solehah? Insya Allah semuanya sehat, semuanya semangat ya nak. Anak soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Siapa di sini yang sudah siap untuk belajar? Masya Allah, anak soleh dan solehah selalu semangat ya dalam menuntut ilmu. Nah, anak soleh dan solehah, sebelum kita mulai belajar, silakan semuanya duduk yang rapi, duduk yang baik. Adab untuk menuntut ilmunya dijalankan, dilaksanakan. Semuanya sudah duduk yang rapi? Oke. Jika sudah duduk yang rapi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak soleh dan soleha, hari ini Bu Fitri akan bercerita tentang permulaan turunnya wahyu. Apa judulnya? Permulaan turunnya wahyu. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang tahu apa itu wahyu? Saya, Bu Fitri. Wahyu itu nama temanku. Masya Allah. Nah, Wahyu itu nama tetanggaku di komplek. Masya Allah. Nah, tapi anak soleh dan solehah, wahyu yang akan kita ceritakan bukan wahyu yang itu ya. Nah, wahyu yang akan Bu Fitri ceritakan adalah pemberitahuan dari Allah kepada para nabi dan rasulnya tentang syariat. Apa itu syariat? Syariat itu adalah hukum, aturan yang hendak disampaikan kepada mereka baik dengan perantara atau tanpa perantara. Masih bingung? Baik, Bu Fitri akan sebutkan bahwa wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya apa, anak soleh dan solehah? Iya, namanya Al-Quran. Ya, jadi yang akan kita ceritakan di sini adalah bagaimana awalnya turun Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan apa itu Al-Quran? Anak soleh dan solehah, setiap hari kalian menghafal Al-Quran. Setiap hari kalian memurojaah Al-Quran. Tapi apa itu Al-Quran? Nah, Bu Fitri akan memberitahu kalian. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Apa ya petunjuk? Petunjuk adalah sesuatu tanda untuk memberitahu kita. Misalnya di persimpangan jalan raya ada lampu lalu lintas. Kalian tahu semua lampu lalu lintas? Iya, lampu lalu lintas yang warnanya ada merah, kemudian ada kuning, dan ada hijau. Nah, itu adalah petunjuk bagi pengendara mobil, pengendara motor, atau kendaraan lainnya. Yang artinya apabila lampu merah itu menyala, maka itu petunjuk bagi kendaraan untuk harus segera berhenti. Nah, coba kalian bayangkan jika lampu merah menyala, kemudian orang-orang yang memakai kendaraan tidak berhenti. Apa yang akan terjadi? Iya benar, yang akan terjadi adalah kemacetan, bahkan sampai tabrakan ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, kembali lagi kepada Al-Quran tadi
yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk agar kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu adalah rumah orang-orang muslim yang sangat diharapkan dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, anak soleh dan soleha, kenikmatan yang kita sekarang rasakan selama di dunia itu sifatnya hanya sementara. Sementara kenikmatan di surga nanti itulah kenikmatan yang sebenarnya. Di surga itu nanti banyak kenikmatan. Ada kenikmatan berbagai macam buah-buahan yang lezat. Ada anggur, buah tin, delima, dan masih banyak kesenangan dan kenikmatan lain. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian minta, insya Allah nanti akan tersedia di surga. Nah, anak soleh dan soleha, bukan hanya itu saja kenikmatan yang berada di surga. Ada kenikmatan lain yang lebih besar, yang paling besar, yaitu kenikmatan apa? Kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan ketika Allah berbicara dengan penduduk surga dan penduduk surga dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi salam bagi mereka sehingga mereka mendapat keselamatan dan kenikmatan yang sempurna serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, siapa yang ingin masuk surga? Masya Allah, insya Allah semua di antara kita ingin sekali masuk surga ya. Nah, caranya masuk surga itu tadi kita harus mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Nah, jika kalian ingin masuk surga, maka harus mengikuti petunjuk tadi. Maka kita harus belajar membaca Al-Quran, harus menghafal Al-Quran. Kemudian kita mengamalkan isi dari Al-Quran dalam kehidupan kita, supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ingatlah anak-anakku yang soleh dan soleha, jika petunjuk, jika aturan itu dilanggar, maka neraka adalah balasannya. Nauzubillahimin dzalik. Kecuali bagi orang-orang yang melakukan taubat dengan sebenar-benarnya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ada yang tahu kenapa Nabi Adam dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi? Iya benar, Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam dan istrinya Hawa terbujuk oleh godaan setan. Oleh sebab itu Allah menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Kemudian Nabi Adam dan istrinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, adakah yang tahu hari apa itu terjadi? Itu terjadi pada hari Jumat, seperti yang tertulis di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga serta diturunkan dari surga. Pada hari itu juga kiamat akan terjadi. Pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin sholat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Muslim.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu adalah pemimpin seluruh hari dan hari paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Masya Allah, hari Jumat memang istimewa. Namun tidak selayaknya kita berlebihan dalam menanggapinya. Dalam artian misalnya kita mengkhususkan dengan ibadah tertentu yang tidak ada dalilnya, tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya disyariatkan, hanya diperintahkan untuk beribadah sesuai dengan dalil yang kuat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan hari Jumat tadi, siapa di antara anak soleh dan solehah yang sudah tahu nama-nama hari yang lain selain hari Jumat? Ya, mari kita sebutkan sama-sama ya. Setelah hari Jumat, itu ada hari Sabtu, kemudian ada hari Ahad, ada hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, dari hari Jumat ke hari Kamis ada berapa hari? Iya benar, ada 7 hari. Nah, insya Allah berkaitan dengan hari tersebut, maka ada tugas untuk kalian yang harus dikerjakan. Nah, anak soleh dan soleha, berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Untuk tugas nomor 1 itu kalian diminta untuk mengikuti petunjuk hari secara urut. Supaya dimulai dari sini sampai di sini nantinya ya. Kemudian untuk tugas 2 itu tulislah di buku nama buah-buahan ini. Nah, buah-buahan yang ini boleh diwarnai. Kemudian namanya dituliskan di buku garis 3 kalian. Kemudian untuk tugas ketiga itu tulislah di buku garis 3 inti hadis yang tadi sudah Bu Fitri bacakan ya. Tentang ini, pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat pula kiamat akan terjadi. Kan tetapi kita tidak tahu ya anak soleh dan solehah, Jumat yang mana yang terjadinya hari kiamat itu. Maka dari itu kita harus senantiasa melakukan amalan soleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu Fitri sudahi dulu ya ceritanya sampai di sini. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan kita akan sambung lagi. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.